Bé siapa sih? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi nabiyyina Muhammad nabiyyan wa rasulan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'aliim. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang berkah. Jadi pakai batik bukan mau kondangan Pak ya. Belum ganti baju di malam tadi. Kita setiap malam Ahad, Aduh, kok nggak biasanya masuk? ada saya khidmah ke majelis guru saya, namanya Al-Badar. Di situ ada kajian Al-Hikam. Malam tadi tahu-tahu ada yang ngasih batik minta dipakai, kita pakai. Jadi belum sempat ganti. Ini bukan jadi apa namanya? Ngambang. Mau kondangan. Minta nggak sholat pakai batik? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab saya titip waktu itu ke Buya Zul Asfi. Ya nanti cocok Pak ya sama Buya Zul Asfi. Pembawaannya kan udah sama. Jadi nanti kalau saya sudah nggak sempat, mohon dilanjutkan dengan beliau. Ya sama kok. Ilmunya sama, gurunya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab as-sabri wa syukur. Jadi kita masuk ke bab sabar dan syukur. Apa kata Imam Ibnu Qudamah, meringkas karya Imam Ibnu Jauzi meringkas karya Imam Al-Ghazali. Sabar dan syukur itu dua hal yang seperti saya ya. Di dalam Al-Quran kata sabar disebutkan lebih kurang 90 tempat. Tasdina mawdi'ah. Berarti sabar itu lebih penting daripada sholat. Makanya wasta'inu bis-sabri baru was-salat. As-salat kira-kira cuma 50-an, 55-an. Sedangkan as-sabar ada 90. Maka jangan heran ada orang rajin sholat tapi nggak penyabar. Iya, sujud lama, ruku masya Allah, berdiri lama, padahal nggak habis Quran. Ternyata kulhu diulang-ulang. Boleh lah. Ya. Atau emang bacanya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang sholat cepat disuruh sholat cepat tidak tumakninah. Tumakninah kan beda orang, beda standar. Tumakninah itu bukan pada gerakan tubuh, tapi dimulai dari tumakninatul qalb. Tenang dulu qalbunya, baru tenang fisiknya. Tenang itu lembut, santai. Itu yang disebut tumakninah, bukan lama. Ya. Qalbu bisa santai jika dia menyebut nama Allah. Untuk lama-lama itu kesamaan itu namanya bukan santai, itu sholat tekan. Padahal Nabi SAW kalau mau hiburan sholat. Beliau berkalam kepada Sayyidina Bilal, hari bis sholat, hibur kami dengan sholat wahai Bilal. Kalau orang
sholat kita pikirannya lain. Oh mana-mana, bener, jujur aja. Kayak gitu udah merasa benar. Kayak gitu udah merasa ngikut Rasul. Yang diikuti dari Rasulullah itu gak hanya gerakan fisik, tapi juga gerak kolbu. Kalau kolbunya sudah bergerak menyebut nama Allah, dia akan rileks sekali dan nikmat sekali. Gak tegang, kok tegang, apa tegang? Jadi kalau takbir itu Pak, jangan begitu. Takbir itu tenang. Allah, lemas. Rasakan sensasinya, nikmatnya bukan main. Seakan-akan kita sedang berbicara bermanja-manja kepadanya. Makanya Nabi SAW diam sejenak sebelum Fatihah untuk memasukkan energi tawajuh namanya. Wajjahtu wajhiya, aku tawajuhkan, aku hadapkan kolbuku kepada yang membolak-balikkan kolbuku, pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap dia baru baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ngobrol dengan Allah. Baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Malik yaumiddin, Allah jawab semua. Itu ngobrol dengan Allah. Jangan tegang ngomong sama Allah. Jangan juga gaya-gayaan. Suaranya sesantai kita. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan niru orang. Pakai suara sendiri. Saya mau kayak Subdasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu niru orang. Allah itu suka kita pakai irama pribadi kita. Karena masing-masing orang punya irama sendiri. Sebisa suara saya jelek kan kata orang sebelah, kata Allah kan enggak. Apa buktinya? Orang puasa sabar, benar enggak? Tapi Allah mengatakan itu lebih aku cintai, sukai daripada bau kasturi, parfum dari Prancis. Ada parfum dari Prancis Pak semprot sekarang sebulan gak hilang-hilang harumnya. Serius. Ya, yang penting bajunya jangan dicuci. Di sana kan emang jarang mandi Pak. Serius. Yang udah kesana jarang mandi. Ya, orang nggak ada keringat. Walaupun gerak cepat, itu nggak ada keringat. Disemprot tuh, Allah lebih suka bau mulut orang yang sabar. Sama suara yang paling disukai oleh Allah, suara hamba yang roja, bermanja-manja kepada Allah, khauf, yang takut kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar kalau mimpin sholat, suaranya langsung hilang. Beda dengan Sayyidina Umar, suaranya langsung kenceng. Maka Nabi mengatakan antara dua-duanya. Gak bisa. Abu Bakar kalau udah baca takbir suaranya hilang, lemas badannya langsung. Nggak ada turun, nggak ada. Santai Pak, relax kalau sholat. Saya melihat walaupun mata saya nggak ke belakang, tapi saya rasakan itu kan gerakan ini ada elektromagnetiknya Pak. Kalau kita relax, kita bisa merasakan getaran dari orang lain semua. Maka ketika saya masuk kepada satu masjid, imamnya kunut, yang lain itu kayak enggan kunut, itu berasa sekali. Kalau di sini kan cuma beberapa orang yang nggak mau kunut, ya kan, masih kalah lah energi dia. Makanya saya masih mau datang. Kalau nggak, saya mau datang. Karena saya ngajar tuh ngikutin rasa aja di hati. Ini nggak cocok nih, udahlah. Ngapain nyiksa diri ngajar di situ? Jadi ngajarnya ikut tegang gitu. Kalau orang tegang semua, begini semua. Aduh. Disinilah kadang-kadang saya pun diuji, pengurus diuji, ustadz diuji, sabar atau tidak. Ini bab lagi nyindir saya Pak. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Ada sekitar 90 kali lebih di dalam Al-Quran disebutkan kata
sabar. Itu belum dengan perubahan-perubahan katanya. Wa adhafa ilaihi aktsarul khairat wad darajat wa ja'alaha thamratan lah. Lebih dari itu, Allah menyebutkan kebanyakan jalan kebaikan dan derajat-derajat yang tinggi adalah hasil buah daripada sabar. Orang kalau gak sabar, ya gak ada hasilnya. Contoh, kalau kita gak sabar sekolah, dapat gelar gak? Lama amat nih, pengen dapat doktor honoris causa aja deh gitu ya. Apalagi pengen cepet kaya. Nah itu koruptor itu kan udah kaya, tapi dia pengen kaya lagi, gak sabar menjalani proses, maka dia potong kompas. Jadilah seperti itu. Dan yang menjadi imam, pemimpin dari masa ke masa hanyalah orang yang sabar. Jadi pengurus dicaci maki, dikritik, diomelin, dibully, dikata-katain di grup, disindir-sindir, digosipin. Siap gak jadi sabar? Harus siap. Kan katanya mau jadi pemimpin. Nah, dalilnya surat As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan di antara mereka, enggak semua, a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang mereka berpetunjuk, yahduna, berpetunjuk dengan ayat perintah-perintah kami, lama sabaru, ya, tatkala mereka sabar, ya. Jadi pemimpin-pemimpin ini yang diabadikan di Quran itu orang-orang yang sabar. Ini cerita tentang orang-orang terdahulu. Nabi Ulul Azmi itu nabi paling sabar. Ada nabi, masih ingat, 950 tahun berdakwah, pengikutnya nggak sampai 100, Pak. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh yang menentang anaknya sendiri. Ya, semoga anak-anak kita soleh. Amin. Nabi Nuh 900-an tahun sabar. Ini baru ngurus bentar, baru rapat kemarin sore, udah gak sabar aja, udah bentak-bentak orang aja. Ya. Gimana Pak Mul, masih begitu kan? Membentak atau dibentak? Sama ya. Biasanya keluar jawarannya. Udah dibentak belum? Udah diomelin belum? Disindir gak? Ya biasa. Tahu gak? Orang terkenal itu, artis, itu karena ada haternya. Jadi hater itu adalah mesin otomatis yang membuat artis terkenal. Jadi pemimpin hebat itu Allah ciptakan di belakangnya ada virus yang dijadikan imun, dimasukin ke badannya. Kalau dia bisa melawan itu, maka dia akan mampu mengelola caci makian ke depannya. Nah, siap nggak dicaci maki? Ya, kalau siap dicaci maki, antum akan jadi pemimpin. Kalau nggak enakan, terus nggak enak main ini, nggak usah ngurus. Nggak ada namanya orang senang dengan semuanya senang, tuh nggak ada. Hatta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada musuh nggak? Ada. Banyak. Semakin banyak musuhnya, semakin banyak orang sayang kepadanya. Itu rumusnya ya. Jadi harus siap dibenci, karena di balik itu Allah berikan kasih sayang. Jadi kalau kita berjuang tuh banyak yang sayang, meskipun tidak sedikit yang benci, ya. Ini saking berjuang belum tidur nih Pak, nyetir tadi tuh, ajib. Maaf ya.
Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Bani Israel disempurnakan kalimatullah kepada mereka jika mereka sabar. Tatkala mereka sabar, baru disempurnakan. Gitu. Guru kalau nggak sabar, murid jadi nggak. Orang tua kalau nitip anak di sekolah, di pesantren harus sabar juga. Anaknya dijewer dikit ngomong ngamuk, ya nggak usah sekolahin di pesantren, Pak. Sekolahin sendiri aja, ya. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah An-Nahl ayat 96. Sungguh-sungguh, 2 kali itu, kami akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad walaupun umur pendek, tapi semua ujian yang ada di zaman Nabi terdahulu ada pada beliau, dan beliau sabar. Ujian paling berat beliau adalah waktu, salah satu yang berat ya, di Taif. Masih ingat? Diserang, dipukul, dilempar bukan pakai batu, pakai tai. Itu penghinaan betul. Ini baru cuma dikritik doang, posting video udah ngamuk-ngamuk ya. Biasa aja, Pak. Yang dikata-katain video aneh lagi kan, aneh aja nggak marah. Ya. Saya itu masih ada loh, Pak, orang marah-marah sama saya dengan video lama. Dulu saya kan tukang kritik. Mau di kita di kader dulu di pesantren untuk ngeritik-ngeritik sama di kampus. Saya dulu ngeritik Zakir Naik kan, betul gak? Kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Ya. Masa nggak boleh mengkritik dalam beragama? Kalau ilmiah itu wajib dikritik. Yang marah-marah kepada saya, dia pernah kuliah nggak? Kalau pernah kuliah, justru kalau kita punya tulisan ilmiah itu disidangkan, dirayakan kritik-kritik orang, namanya sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi. Dan itu orang dibayar, Pak, untuk mengkritik, digaji dia untuk mengkritik. Lah ini bukan Rasul, bukan Nabi, masa nggak boleh dikritik? Ya bolehlah dikritik, ya kan? Tapi kalau tersinggung karena saya mengkritik tokoh-tokoh antum, saya minta maaf ya. Karena kita menggunakan Rahman dan Rahim ya. Maka saya mengatakan, teman-teman, siapapun yang dulu tersakiti oleh saya, oleh kata-kata yang kotor ini, astaghfu minkum, arju minkumul afwa. Mohon maafnya kalau ada yang tersinggung ya. Ada yang pro Zakir Naik kan di sini? Ya. Tapi saya harus kasih tahu, Zakir Naik bukan seorang doktor, dia dokter. Alhamdulillah saya dokter, Pak. Asli ya. Alhamdulillah. Dokter Ciputat juga, ya dia kan juga dokter, dokternya di India. Emang negara mereka lebih maju dari kita? Kan enggak juga. Bapak mau nggak dibilang negara mereka lebih maju dari Indonesia? Cuma karena kita nonton India, enggak, saya nggak nonton kok ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Coba kalau ada yang nantang-nantang, kamu berani debat nggak? Berani. Tapi syaratnya satu, kalau dia ulama debatnya pakai bahasa Arab. Gitu. Saya jabani. Harus dia yang turun, gitu ya. Kasih tahu kepada yang sakit hati ya. Pertama saya minta maaf, tapi kalau dia ngotot debat, ayo, gitu. Gak ada masalah. Kita emang dilahirkan dulu untuk berdebat dulu, sekarang terlahir kembali untuk memaafkan ya. Dan minta maaf kalau salah. Kan kita ini banyak salah terus. Apalagi lidah ini gak ada tulangnya, Pak. Walaupun saya pakai ayat-ayat, ya pasti ada yang tersinggung ya.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Innama bahasa Arab inna terus ma. Itu menunjukkan sungguh hanya. Ma-nya itu bermakna only. Sungguh hanya. Bahasa Arabnya lil hasr atau tahsir. Untuk membatasi bahwa yuwaffas sabirun ajrahum, yang benar-benar disempurnakan pahalanya beramal hanya orang yang as-sabir, orang yang sabar. Bighairi hisab, unlimited. Kok unlimited? Kalau kita dizolimi ngeluh, ya dapat bantuan dari Allah tapi nggak maksimal, ya. Ini sabar di sini juga sabar untuk tidak menceritakan amal. Bapak ini ngebantu orang terus dia sukses, atau ngajar orang terus dia jadi orang hebat. Pengen ngomong nggak? Itu dulu saya yang bantu, ya. Itu murid saya itu. Pengen gitu gak? Kalau kita masih pengen begitu, berarti gak sabar menahan rahasia. Kalau niatnya untuk tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah, boleh. Tapi siapa yang menjamin kalau kita ngomong begitu niatnya tulus? Siapa yang jamin? Ya. Fama min qurbatin illa wajruha bitakdirin wa hisabin illa sabar. Semua amal itu pahalanya udah dibatas 10.700. Yang unlimited cuma sabar. Maka sedekah yang unlimited itu sedekah yang tidak diceritakan, atau diceritakan dengan niat menyebutkan bahwa ini milik Allah, bukan milik saya. Kita ngelihat ada orang sukses, kita ngomong alhamdulillah, Allah mentakdirkan aku menjadi salah satu orang yang ikut serta menjadikan dia orang hebat. Jadi kita mengedepankan Allahnya baru benar. Ya, itu kalau bukan gue yang ngasih nggak jadi. Banyak yang gitu. Banyak sekali ustadz, ketika dia mulai banyak pengikutnya, kawan-kawan lamanya ngomong ke saya, itu dulu sama saya, itu ngorok sama saya, sekarang udah lupa kita. Jangan gitulah, husnuzon lah sama orang, ya. Masa WA aja gak dibalas, ya salam, ya. Antum gak tahu bagaimana lelahnya orang safar, ya. Boro-boro buka WA ente, WA bininya aja dia gak bisa buka. Dimaklumi, ya. Orang sibuk dunia aja kita maklumi, masa sibuk untuk dakwah, untuk ngajar kita nggak maklumi. Jadi kita juga sabar, ya. Sabar itu separuh ada di puasa, selebihnya di luar puasa. Maka orang-orang yang berpuasa sering, dia punya saldo unlimited. Saldo rohani unlimited. Kalau dia sabar puasa, orang puasa yang sabar, dia tidak menyebut dirinya puasa. Saya sering menyebutkan kisah orang datang ke Abu Yazid, kata dia sumtu 20 sana wala uftir. Aku sudah puasa 20 tahun dan gak pernah berbuka, ya, kecuali waktu maghrib, ya. Apa kata Abu Yazid? Ente barusan buka, itu berbuka namanya. Selama ini ente baru puasa perut, belum puasa batin. Nabi kan ngajarin puasa batin. Dalilnya mana? Iza qatala ahlukum aw syatamahu falyakul inni shaim. Hadis Bukhari Muslim. Jika ada orang ngajak tengkar atau caci maki, bully, ya. Netizen ini kan sadis-sadis, ya. Salah siapa kok dibaca, ya nggak?
Salah ente baca. Terus kalau ada orang caci maki nyerang kita, falyakul inni shaim. Katakan dalam hati, bukan ke orang lain, ke hati. Perbaharui dalam dirimu. Katakan, instruksikan, sugestikan dirimu, aku sedang puasa. Seperti puasa, menahan diri. Saya sudah sering menyebutkan setiap musim puasa, puasa itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskrit. Sanskrit atau Sanskerta itu dari dua kata tuh, upa, uwasa. Uwasa itu esa, upa itu taqarrub. Upa, mendekatkan diri. Puasa esa kepada yang maha esa. Benar nggak puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itulah alasannya kenapa ketika wali-wali Songo ini datang ke negeri ini, beliau-beliau tidak keberatan mengartikan saum menjadi puasa. Datanglah anak muda kemarin sore lalu bilang haram menerjemahkan ilah menjadi Tuhan. Haram menerjemahkan sholat jadi sembahyang. Gak ngerti bahasa. Orang Yahudi, orang musyrik itu kalau nyembah berhala sholat juga namanya. Oke. Wali ajli kauni shaumi minas sabr, qala Allah Ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi bih. Bentar lagi Rajab ya. Rajab itu sudah prepare puasa. Silakan puasa, tapi bukan karena hadis palsu. Hadis palsu tentang puasa Rajab banyak sekali. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka dapat pahala 1000 tahun. Loh, malam Lailatul Qadar aja cuma 1000 bulan, ini 1000 tahun. PA nggak tuh hadisnya? Kok ada yang percaya? Sumber kitabnya, mohon maaf para kiai kalau ada yang mendengar, para ustadz kalau ada yang memakai. Sumber kitabnya Durratun Nasihin. Itu kitab, mohon maaf, ditulis bukan oleh ahli hadis, bukan oleh ahli akidah. Mungkin lebih alim Pak Kiai, Pak Ustadz dari yang mengarang, namanya Utsman Khobani. Diperkirakan orangnya dari Turki. Lebih alim Kiai lah. Kok malah taklid kepada orang yang gak ngerti hadis? Akhirnya jadi bumerang di kalangan kelompok-kelompok yang anti dengan amalan-amalan kita. Itu yang dijadiin bahan. Masya Allah. Hafiz. Ente jadi botak. Ada titik enggak? Halo. Khair. Nah, dia termasuk sabar nih. Diusir sama orang. Karena sabar dapat tempat lebih luas. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang Allah itu skenario kan Pak. Kayaknya kita dizolimi, sebenarnya Allah lagi mau ngasih. Tapi karena kita ini terlalu pede dengan tempat itu, maka Allah buat cara ekstrim. Namanya Jabbar. Jabbar itu merubah dengan cara ekstrim supaya lebih baik. Terusirlah dari komplek. Ya ngusir Pak RW. Tahu-tahu dapat lebih luas daripada tempat yang kemarin. Jadi kalau apapun yang terjadi, kalau mindset kolbu ini oke, hidup itu semuanya indah. Nggak ada yang indah. Semuanya indah. Enggak semuanya bid'ah, ya. Kalau semuanya bid'ah, kullu bid'atin dolal. Oke, lanjut. Apa kata Allah SWT dalam hadis qudsi? As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku. Aku langsung yang membalasnya. Wa sabar, saum. Coba lihat Pak. Ada ayat kedua dari surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Dulu udah pernah dijelasin. Allahus Samad apa artinya? Takut salah ya? Tawadu amat sih. Allahus Samad artinya Allah yang tidak memerlukan selainnya, tapi selainnya yaitu alam sangat memerlukannya.
Dia tidak membutuhkan alam, alam yang butuh dia. Dia tidak butuh manusia, manusia yang butuh dia. Allah gak butuh sholat, hambalah yang butuh Allah melalui sholat. Itu as-samad. Ya. Untuk mendapatkan rahasia as-samad, gak butuh. Mulailah dengan puasa, maka kita mulai gak butuh nasi, gak butuh air. Separuh hari berarti sudah dapat nur somadiyah namanya. Nur somad. Nur somadiyah itu ketika seorang hamba berkurang ketergantungannya kepada selain dirinya. Hati gantung sama istri, sama suami, sama orang tua, sama tempat kerja. Hati lah ya, ini urusan hati, bukan badan, bukan pikiran, hati. Berarti belum masuk, Allahu Somad belum masuk. Berarti belum dapat latihan sabar. Hanya dengan sabar itulah. Jadi coba besok besok hari Senin ya, mau puasa, niatnya ingin berlatih sabar karena Allah, gitu ya, gitu ya. Bukan karena diet, bukan karena pengen sakti puasa Daud, ya salah ya. Emang ada ajaran begitu? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu nggak ada ngajarin sakti. Ajaran Islam itu ngajarin kita jadi hamba, murni sebagai hamba. Sakti-sakti itu di luar, itu tambahan-tambahan. Ya, mungkin kearifan beberapa ulama dahulu kali ya. Wa qad wa'ada Allah sabirina bi annahu ma'ahum wa jama'a lis-sabirina baina umurin lam yajma'ha li ghairihim. Nah, Allah mengabarkan orang yang sabar itu selalu dibersamai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Tadi kita sebutkan orang yang puasa dia latihan sabar. Bukan hanya itu, dia latihan tidak merasa membutuhkan selain dirinya. Dia lihat nasi, air, dia sabar untuk gak makan minum, berarti dia dapat nurus somad ya. Dengan begitu Allah bersama orang sabar. Maksudnya Allah dengan namanya As-Samad bersama orang yang sabar gitu. Bahkan ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Cuma Imam Ibnu Qudamah membolehkan menyambungkan hadis ini. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu ibarat kepala pada tubuh. Jadi iman punya kepala. Itu kepalanya sabar. Jadi orang kalau nggak sabar, imannya batal. Ada nggak tubuh tanpa kepala? Itu namanya apa? Tubuh tanpa kepala namanya apa? Hantu. Orang-orang yang nggak sabar itu nggak ada otaknya. Nah, itu bahasa kasarnya itu. Orang yang nggak sabar nggak ada otaknya. Coba aja Pak di jalan. Orang nggak sabar coba saksiin di jalan. Saksikan di jalan, saksikan di masjid. Jika dia ustadz, marah aja bawaannya. Jika dia jamaah, menggeruduk-geruduk semuanya. Gak ada, itu bahasa kasarnya, gak ada otaknya. Paham gitu? Sama orang gak punya otak, jangan serius-serius amat ya. Mainkan kartunya, yang di belakang tuh yang minta itu mainnya ya, diputer aja sama dia itu. Dan gak ada anugerah di dunia ini melebihi besarnya sabar. Jadi orang kalau diberi sabar, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Utsman, jadi putri Nabi dinikahkan dengan Sayyidina Utsman, meninggal. Ada satu lagi dinikahkan Sayyidina Utsman, meninggal. Kata Sayyidina Nabi SAW, wahai Utsman, kalau aku masih punya putri lagi, pasti sudah aku nikahkan lagi kepada engkau. Kenapa tuh?
Ternyata Sayyidina Utsman orang paling penyabar. Maka umurnya panjang. Beliau jadi khalifah umur 90. Jadi khalifah umur 90, Pak. 70 90, dari 70 90 ya, udah 20 tahun. Berapa tahun itu? Ya, jadi ulama memperkirakan umurnya antara itu. Kematangan yang luar biasa. Kayak gitu masih dibunuh juga oleh mantan simpatisannya. Jadi kalau udah main politik nih gawat, ya, udah main politik itu gawat. Doakan saya tidak tertarik dengan politik, ya. Ya. Kita politik langit aja, Pak. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, "As-sabru kanzun min kunuzul khair, la yu'tihi Allah tabaraka wa ta'ala illa li'abdin karim indah." Sabar itu adalah kanzun. Kanzun itu perbendaharaan dari semua perbendaharaan kebaikan. Ini yang paling penting. Jika ada orang diberikan ini, pasti itu hamba, pangkatnya Abdun Karim. Apa itu pangkat Abdun Karim? Itu orang yang dapat nur al-karam dari Allah yang Maha Karim. Allah yang Maha Karim, Karim itu artinya pemurah. Meskipun yang dia beri tidak kenal dia, meskipun dia memberi tapi yang diberi malah menyekutukannya, meskipun dia disekutui, ditentang, bahkan dikatakan Tuhan tidak ada, orang itu masih dikasih udara, dikasih badan, dikasih otak, dikasih nikmat. Itu namanya karim. Orang sabar begitu. Orang sabar begitu. Ada yang unik. Abu Darda. Abu Darda ini punya pembantu pengkhianat, perempuan. Si perempuan ini sepertinya dibayar oleh seseorang. Nih, kalau kamu menyediakan makanan untuk tuanmu, kasih bubuk ini, bubuk racun. Harusnya mati 2 hari, 3 hari, 7 hari mati. Tapi udah 20 tahun gak mati-mati. Abu Darda ternyata ngerti kalau dia ada yang mau celakai, tapi dia gak tahu siapa yang mencelakai. Maka dia ingat Rasulullah SAW pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syawrati wal fisab. Itu dibaca sebelum mau makan apa aja. Mau ngamalin, Pak? Mau makan apa aja, baca itu. Dimaknai dengan nama Allah. Siapa yang bersamanya namanya, maka tidak ada yang mampu menyakitinya, baik di langit ataupun di bumi. Wa kana ba'dul 'arifin fi jaybihi raq'atun yukhrijuha kulla sa'a fayutali'uha wa fiha wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Beberapa ulama ma'rifat, ahli ma'rifat, itu menyimpan di dalam sakunya satu kertas yang dia setiap 1 jam dia buka, dia baca. Padahal dia hafal ayatnya. Surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu, Tuhanmu, fa innaka bi ayunina. Kamu dalam pengawasan kami. Sabar merasa diawasi. Sabar merasa diawasi. Waktu SD, SMP, SMA, dulu Bapak Ibu ini waktu ujian, jika ditunggui oleh petugas atau guru, sabar nggak? Sabar ya? Bener. Karena diperhatiin, merasa diperhatiin. Fa innaka bi a'yunina. Engkau dalam pengawasan kami. Jadi supaya kita bisa sabar, mesti punya guru. Guru ini yang ngontrol kita nanti. Guru yang bagaimana? Guru yang juga punya guru, gurunya punya guru.
yang mengajarkan sabar. Ya, harus sabar. Ya. Wa'lam anna as-sabra min khasyatil insan. Nah, ini kalimat menarik ini. Sabar itu ketahuilah itu keistimewaan manusia, tidak ada pada hewan, bahkan gak ada di malaikat. Masih ingat malaikat protes kepada Allah loh protesnya. Masih ingat kisahnya? Apa kata Allah? Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Apa protes malaikat? Oh ya Allah, masa perusak dijadiin khalifah? Masa penumpah darah jadi khalifah? Kami kan banyak zikir, kenapa gak kami aja? Jadi mereka, malaikat ini temperamennya datar begitu terus, nggak ada mundurnya, maju terus. Ya. Dia sebagaimana dicipta itu aja. Nah, yang bisa sabar cuma kita. Maka cuma kita yang sanggup untuk ngurus bumi. Bayangin Pak, kalau malaikat jadi manusia, terus nanam padi, dia gak sabar, di simsalabimnya ya, susah amat kita ambilin di surga tuh. Bener gak? Tapi kalau manusia ditungguin 3 bulan, ditungguin ya. Bener ya? Benar-benar sabar. Hanya manusia. Mohon maaf, pernah main-main di kandang, berkunjung ke kuda kan? Kuda, ini masalah syahwat. Kuda jantan mau betina, coba deketin. Apa yang terjadi? Itu apa namanya? Kandang bisa hancur. Nggak sabar deh kuda itu, nggak sabar mau, nggak tau lah mau kawin lah. Ya, jadi kalau ada orang anak kita mau laki perempuan nggak sabar mau kawin. Itu orang sisi kehewanannya lagi muncul tuh. Itu harus dididik benar. Harus diaktifkan lagi akalnya. Ada orang, mohon maaf, kawin lagi. Bener? Sisi ini Pak yang muncul. Dia gak sabar dia. Kan artis juga ada yang begitu. Tahu gak tahan hidup pahit. Dikira dengan suara indah dan gitar yang merdu bisa kenyang. Nikah sama hafiz Quran. Iya, hafiz Quran ini kan gak semuanya juga rajin, sabar ngurusin santri. Karena gak semua. Ada yang gak sabar. Berarti dia dulu ngafal, jadi curigai hafalannya gak benar tuh. Ada akhwat jatuh cinta, ngebet pengen nikah sama hafiz. Dikira orang yang khidmah ke Quran hafiz doang. Emang ahli fikih bukan ahli Quran. Emang ahli akidah bukan ahli Quran. Emang ahli usul fikih bukan Quran. Emang ahli tasawuf bukan Quran. Quran semua itu. Nikahlah karena suaranya kayak Sudais. Saya jatuh cinta. Nikahlah sebulan 2 bulan, gak kenyang diperdengarkan suara Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lapar Mas. Kira malaikat ya. Kalau malaikat mas senang. Jadi sisi malaikatnya muncul, dia lupa kalau dia masih manusia. Malaikat kan didengerin ayat kenyang, dibacain hadis, dibacain doa-doa, dibacain zikir kenyang. Karena kutul malaikah al-azkar. Nutrisi malaikat itu adalah makannya zikir. Itu malaikat tuh. Jadi kalau ada nih Bapak Ibu jatuh cinta sama orang, suaranya kalau baca Quran enak, tanya dulu karena suaranya apa karena Qurannya. Jangan-jangan karena suara. Kalau suara kan kalau nyanyi bisa juga lebih indah. Tapi kalau benar karena Quran, pasti ada jalan kalau mereka menikah. Ya. Kalau cuma karena suaranya mirip Sudais, tunggu bakal selesai.
Karena suara tidak pernah mengenyangkan perut. Suara hanya menyenangkan telinga. Ya. Gimana? Terlalu ini, terlalu banyak yang tersinggung ya. Ente tersinggung nggak? Afan? Hah? Dia nggak tersinggung deh, alhamdulillah. Udah baal ya. Wa ghalabat syahwat 'alaiha min ghairi syai'in yuqabiluha. Hewan itu nggak tahan kalau bersyahwat, nggak tahan dia. Kuda tadi nggak tahan. Saya dulu waktu masih remaja, bapak saya ternak bebek. Itu bebek jantan ketemu betina nggak tahan, pada kejar terus betinanya. Kucing lagi mau kawin, masya Allah bunyinya wow, nggak enak bener kan? Tapi itu jangan diganggu Pak, itu proses alami itu. Dan jangan dikaitkan dengan mitos. Ini mitos nih, apa tanda ada sial nih, nggak ada kaitan. Orang mau kawin kok. Yang sial itu yang menghalangi mereka kawin. Tuh sial di kucingnya. La yutasawwar as-sabru aidan fil malaikati likamaliha. Ya. Sabar itu nggak ada pada malaikat, karena malaikat itu terlalu perfect. Kamal di sini bukan sempurna dalam artian apa, tapi perfeksionis, kira-kira gitu. Fa innal malaikati yuridu li syauqi ila hadratir wa lam tusallat alaihim syahwatu tusarif anha hatta yahtaja. Ini saya tidak sepakat dengan kalam ini, kita tinggalkan ya. Jadi tidak semua di kitab itu tertulis benar. Harus tahu gitu Pak. Clue-cluenya harus ngerti. Ya. Buktinya tuh malaikat nggak sabar. Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, yang ngamuk siapa? Malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Mau kita balas? Kata malaikat Jibril. Datang malaikat bumi, mau saya telan. Datang malaikat angin, mau kita hembusin anginnya, apa apinya ke dia. Begitu semua nawarin, gak ada yang sabar. Kenapa? Malaikat itu tentara Pak. Tentara itu satu komando. Tentara itu kalau ada orang yang kesayangannya diganggu, gimana? Mereka satu komando tuh turun, bantu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Santainya Nabi Ibrahim bilang ini, hasbi Allah, cukup Allah saja, ente pulang. Berarti lebih tinggi siapa? Malaikat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Malaikat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Maka manusia yang sabar itu lebih baik daripada malaikat. Ini bukan ajaran sesat ya. Tapi al-insan fa innahu yukhlaqu fi ibtida'is sabah naqisan misal al-bahimah. Tapi manusia di awal dia masih baru lahir itu diciptakan Allah memang kurang penyabar. Coba anak kecil. Anak kecil gimana? Kalau barangnya hilang, nangis gak? Ngomong-ngomong gak? Kalau minta es krim itu bisa diulang 100 kali. Es krim, diulang terus kayak udah wiridan. Itu kalau zikir tuh khatam 7 kali puter tuh Pak. Itu bakat-bakat malaikat tapi diturunkan kepada kehendak hewani. Yang suka ngulang-ngulang kan malaikat. Malaikat tuh kalau zikir dari awal dulu dicipta sampai sekarang zikirnya nggak ganti-ganti dan nggak bosan. Yang ngulang-ulangnya sisi malaikat, tapi diturunkan kepada karakter sisi binatangnya. Minta terus. Dan itu biasa Pak. Jangan kemudian mikir, kok anakku begitu Kak? Aku ustadz loh gitu. Ya, ada ustadz-ustazah ngomong gitu. Aku kan ustadz, kok anakku begini? Ada juga yang sekolah tinggi di luar negeri. Anaknya bandel, terus mikir, aku kan PhD. Lah apa urusannya? PhD kan di sini. Belum tentu di sini. Didik anak kan enggak cukup pakai ini, benar enggak? Ini untuk didik mahasiswa. Mahasiswa emang dikata-katain
Coba di rumah bawa gaya mahasiswa Pak, bawa gaya dosen ke rumah, kacau nggak antar rumah? Bawa gaya kerja ke rumah, kerja kalau kita meeting kita kan nyerang orang kalau kita nggak suka, bener nggak? Coba bawa gaya itu ke rumah, jangan dibawa ya. Selesai kerja, clock, tutup. Jangan dibawa gaya-gaya kita di dunia kerja ke rumah ya. Cerdasnya kita di kampus, di sekolah, ini di rumah belum tentu ya. Karena nggak ada sekolah sabar, ada nggak? Allah jadikan alam ini menjadi sekolah kesabaran. Mulailah nyetir dengan sabar. Kalau udah ngaji, begini nih Pak, udah ngaji sama saya atau sama ustadz siapa, udah ngaji nih, terus disalip orang, gimana? Masih mentak? Turun, dibanting mobil sendiri dibanting, plong. Apa lo? Nah, emang jadi apa kita ngomong apa lo? Emang bakal terkenal jadi viral orang berani? Kan enggak. Jadi orang nggak sabar tuh nggak ada ininya. Udah hilang, udah bolong kali. Ya. Nah, kalau kita diperlukan gitu gimana? Nabi mengatakan tiadalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali dia mengalahkannya. Kalah itu orang kasar. Itu sebabnya, mohon maaf ya, tentara, polisi, orang-orang yang fitness, workout, yang tegas-tegas, itu sama perempuan takluk. Tapi kalau di fitness gawat, ada laki kayak perempuan, korban ya. Badan sih berotot ya, tato melambai ya. Lam yukhlaq fihi illa syahwatul ghada alladhi huwa muhtaj ilaih. Nah, tidak hanya syahwat seksual, mulai dari syahwat makan. Hewan itu hobinya apa? Makan. Coba lihat ayam, kucing, apa semua yang ada di sekitar kita, bebek. Kalau dia perutnya belum diisi, ngeroeng terus nggak? Kalau bebek bunyi gimana? Wek. Itu tuh, wek. Kalau ayam begitu sama. Kucing meow muter aja, padahal udah makan. Kucing itu udah makan, mau 1000 kali tetap aja nggak makan. Makanya namanya malu-malu kucing. Jadi kalau kita di hobi dari rumah makan aja sampai sekarang, berarti karakter hewan ternak di badan belum beres, belum dididik. Maka Allah kasihlah sekolah sekali setahun namanya puasa. Indonesia sekarang termasuk paling tinggi sedunia penyakit gula, diabetes. Ibu saya salah satu orang yang diambil Allah asbabnya diabetes. Maka saya betul-betul ada trauma Pak, diabetes itu agak trauma berat. Saya ngelihat ibu saya dulu suka sama nasi, udah ada nasi dikasih gula, udah pakai nasi tambahin kecap, ya salah. Ya, terus habis itu makan duren. Di sono duren Pak, masya Allah, duren Sumatera Barat yang Bapak beli di Ucok Medan tuh dari kita itu. Ya. Saya udah lama nggak makan duren enak, karena makan duren sekitar sini ya maklum lah ya, kelembapan tanahnya beda, hasilnya beda. Saya satu rombongan nih mau orang PA ini Pak. Ya, kita pergilah ke Medan. Habis, kata dia nggak ada yang enak. Panitia yang bawa kita, udah seadanya aja Pak, yang nggak enak juga boleh. Tuh orang dari Jakarta tuh. Ya, dikasih kita satu piring doang. Kata kawan kita, ini mau enak. Jadi nggak enak versi Ucok Medan, enak bagi kita. Karena jarang nyoba. Nah, itu masya Allah. Kita kalau hobi makan itu, siap-siap udah gasnya tinggi, gulanya masya Allah. Nah, siap nggak sekolah
puasa. Sekolah sabar dari makanan. Ini kan lucu, udah puasa, pas berbukanya balas dendam. Berarti gagal puasa. Ya. Puasa nih, waktu berbuka kolaknya 3. Bener? Ya udah gak usah puasa, Pak. Makan biasa aja lah. Ya. Kalau benar latihan puasanya, berbukanya juga harus sabar. Kalau mau makan kolak 3 kali juga boleh, tapi dicicip-cicip. Sekarang pulang taraweh sebelum emang ada orang sahur pakai kolak. Ya kira-kira begitu. Saya berharap nih Bapak Ibu mulai coba kurangi ketergantungan kepada bahan karbo-karbo. Sayang sama badan nggak? Apa sayang sama lidah? Pengen panjang umurnya atau pendek? Panjang. Ya, mulai kurangin. Dikit aja kurangin. Ya, nggak disuruh berhenti Pak, dikurangi. Hilangi mitos. Jadi mitos orang Indonesia kalau nggak nasi nggak makan. Coba itu di-delete. Kecuali setiap hari Sabtu dan Minggu. Pembenaran. Cari-cari pembenaran. Ini hari ini makan apa? Hah? Lontong. Lontong ya tolong. Setelah manusia itu senang, atau kucing suka makan, kalau kucing udah senang pengen main-main gak dia? Bener, main-main sama kita. Coba anak kecil juga begitu. Kita dulu setelah kenyang gak berhenti ngeroengnya, minta mainan. Bener. Cuma mainan orang seumur gini apa nih? Mainin hati orang. Ya. Kalau dulu waktu kecil mainin mobil-mobilan, sekarang mainin mobil. Itu udah ganti mobil lagi kan? Emang hobi kolektor mobil kita ini, mobil-mobilan, motor. Dulu motor-motoran, sekarang motor. Ya. Dulu koleksi cinta-cintaan, sekarang cinta beneran. Betul. Emang betul Pak, nggak perlu dibenarkan. Emang udah bener ya. Summa tazhar fi syahwatullah fi wazina. Wazina artinya berhias. Coba lihat kucing kalau udah kenyang, dia jilat-jilat nggak badannya? Dia berhias itu. Ayam jago kalau udah makan kenyang, kepalanya hilang masuk sayapnya. Bener ya? Dia nggak bisa main Facebook Pak, jadi dia mainnya begitu. Cara biar di like sama orang, nge-add-nya pakai kukuruyuk gitu. Jadi kalau si ayam jago, kukuruyuknya siang hari bukan karena kedatangan malaikat atau bidadari, tapi karena mau mengundang si betina. Ya, bener nggak? Kalau kucing yang rame betinanya apa lakinya? Betinanya. Ah, kalau ada kita yang belum beres di situ rame. Masalah cinta posting di Facebook, masalah rumah tangga posting di Facebook. Emang nggak cukup curhat sama orang yang hidup yang ada? Untuk apa gunanya nyampah di Facebook? Kan nyampah namanya itu, ya. Nulis curhat ya Allah. Sabar dikit kayak ini, jari-jari itu yang sabar. Urusan keluarga jangan bawa ke Facebook, urusan kerjaan jangan bawa. Kesel jangan terus gua kesel. Apa itu maksudnya itu? Ya, nah, bisa nggak merubah polanya? Nah itu kan orang kayak main. Summa syahwatun nikah, walaysa lahu quwwatus sabar. Ya, summa taharkala. Jadi mulai dari makan, main, syahwat, mau kawin, lalu syahwat pemikiran. Makanya ada orang menggebu-gebu mau kuliah lupa kawin. Ada kan? Bagian itu sudah asik. Bagi kawan-kawan saya yang asik kuliah itu Pak, kalau dia berdebat panas, itu udah lebih daripada orang malam pertama itu. Asik begitu itu, dia punya
hormon bahagianya tuh keluar. Maka orang begini hanya bisa jatuh cinta kepada orang yang bisa menundukkan dia, atau yang dapat memberikan argumentasi ketika berdebat, bisa ngalahin dia atau ngimbangin. Nah, itu dia jatuh cinta sama orang gitu. Mau laki mau perempuan sama. Jadi, maka kalau ada perempuan PhD, cowok-cowok pada kere semua. وظهرت مبادئ إشراق النور الهداية عند سن التمييز وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة فإذا عقد بمعرفة Setelah itu mentok nih akal. Coba orang-orang di kampus ngomongin tasawuf, ngomongin Allah, kayaknya dia bisa berteori tentang Tuhan. Ya, waktu saya dulu ngampus, teori tentang Tuhan, dalil dari semua agama kita kumpulin. Bahasa Arab, bahasa Inggris kita jabanin, bahkan bahasa Jawa aja kita cari, walaupun saya bukan orang Jawa. Kita mau cari ini orang ngomong Tuhan gimana sih? Teori, semuanya teori. Kita bandingin Quran, Bible, apa gitu, bandingin. Nah, otak itu suka beranalog. Jika analognya sesuai, dia happy. Gitu. Tapi kalau setiap hari begitu lagi, bosan nggak? Nah, Bapak kan pada senang dulu dari kecil main-mainan. Mainannya dapat 2 hari, bosan nggak? Bosan. Ada orang beli rumah seneng, tapi cuma sebulan. Beli mobil seneng, paling sebulan. Mobil baru kayak motor baru, istri baru, suami baru, anak baru lahir, sama semua. Jadi girang itu pas awal dapat handphone baru, ya. Orang kalau lagi baru dapat cerita terus. Ya. Ada juga kawan kita baru seneng dapat ijazah tarekat. Setiap kali cerita ke orang, semuanya dikaitkan dengan ijazah tarekat. Saya ini sudah dapat ijazah dari Kiai Fulan, tapi saya tidak mau mengajarkannya. Loh, terus ngapain ente ngomong? Ada loh banyak begitu ya. Coba kalau orang minta nanya, ya kita jelasin, boleh. Ini orang gak nanya kok. Waktu dulu saya diijazahi, terus kenapa? Siapa yang butuh informasi itu? Kan kita gak butuh itu. Mainannya murid salik itu dapat gelar ijazah. Waktu saya dulu ujian skripsi, tesis, disertasi, kayak gitu badannya ya. Saya wisuda, saya dipanggil jadi orang terbaik. Emang siapa yang butuh cerita itu? Ya. Seperti itu. Kantor kalau udah terbaik bosan juga. Ya. Bosan Pak, orang bosan ngeliat kita pun bosan juga ke atas. Karena akal sudah mulai buntu, dia kemudian bertanya, adakah ilmu di atas ini? Jika kolbunya bercahaya, kolbunya akan membimbing dia, ada. Tapi kalau dia tidak berguru, tidak bermursyid, tidak berustad yang kolbunya bercahaya, malah banyak, mohon maaf, ustad IQ-nya di bawah jamaah. Boleh IQ di bawah jamaah, tapi nur kolbunya jangan di bawah jamaah gitu. Itulah yang membuat kita ini bosan dengerin ceramah. Saya ini kan pemburu ceramah pada dari kecil. Di mana ceramah kita uber terus, muter setiap malam. Kalau perlu 2-3 kali. Habis di sini saya pindah kemana habis ini sampai jam 2 malam kita berarti. Sampai saya jenuh dengan ceramah-ceramah itu. Ustadznya kita ikutin kemana? Pembahasannya itu lagi. Ternyata si ustadz itu punya konsep. Orang hebat tuh nggak perlu pakai kitab.
Ngajar orang hebat nggak perlu pakai konsep, itu mah khutbah. Kalau ngajar rutinan nggak pakai konsep, ngajarin apa Pak? Mau diajarin tanpa buku panduan. Jadi saya pakai kitab begini bukan gagah-gagahan Pak, justru karena emang saya pengen menjaga keteraturan saya ngomong berpikir apa, supaya Bapak Ibu setiap kali saya datang ada hal yang saya ulangi supaya tambah mantap, ada hal baru yang saya bacakan gitu. Ini kan Bapak sebagian besar nggak nyantri. Kalau saya masuk pesantren, kitab ini udah beres sama mereka Pak. Nah itu kejadian. Kiai semua berjejer depan santri serbanan. Kita pakai kopiah hitam. Kiai-kiainya serbanan. Maulid Nabi, kitab Maulid mereka udah hafal semua. Saya mau ngomong apa Pak? Kita harus buka kitab yang belum dicetak. Di mana kitab yang belum dicetak? Di perpus, kejauhan. Kitab yang belum dicetak adanya di sini. Allah kan mandang kolbu, ngajak bicara ruh. Pembicaraan Allah dengan ruh itu disimpan di servernya kolbu, namanya sir. Nah, kita harus mampu mengakses itu. Kalau Bapak bisa mengakses itu, itulah yang disebut ilmu laduni. Kalau Nabi, wahyu namanya. Jika wali, ilham. Jika santri, namanya futuh. Futuh ke muka. Dan itu mahal Pak, ya. Gak bisa dibeli itu. Itu butuh kesabaran dan butuh ketawaduan. Kita katanya udah kuliah, harus buang dulu kata kuliahnya, gelar-gelarnya kalau mau dapat ilmu itu. Penghalangnya itu gelar-gelar tadi. Atau bisa baca kitab. Ngerasa sudah bisa baca kitab, ya salam, tunggu aja. Selama-lamanya begitu. Apalagi menjadikan standar kebenaran ada yang ada di kitab. Kok yang Ustadz bicarakan gak ada di kitab? Loh kitab itu di masa Nabi juga gak ada. Ini kitab ada gak di masa Rasul? Gak ada. Kitab tafsir apa yang populer dipakai oleh semua kelompok? Sufi, Salafi, Jemaah Tabligh, semua pakai kok kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya mau tanya, ada nggak kitab itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Terus kenapa kita bolehin itu? Itu beliau menuliskan apa yang di dadanya ditulisin. Kenapa kita nggak boleh nulis apa yang di dada kita, Pak? Gitu, ya. Nah, jika dididik oleh guru yang mengerti hal ini, nanti kolbunya akan terlatih. Kalau akal dia membaca data-data rasional, mata membaca data-data empirik yang terlihat, yang terdengar, kolbu membaca data-data rahasia. Kalau sudah begitu baru disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Harus sabar. Sabar zikrullah, sabar ngaji di depan guru, sabar lawan kantuk. Udah tidur berapa jam Pak malam ini? Hah? Udah banyak, tapi kok lebih seger mata saya. Saya belum tidur Pak, alhamdulillah. Kok bisa? Latihan, sabar. Dulu gak bisa bayangin. Awal-awal saya ngerjain begini, datang ke sini, ini saya buka rahasia saya Pak ya. Lagi tasyahud saya ketiduran Pak. Ustadz loh ya. Ustadz sholat, pas tasyahud ketiduran. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Saya baru ingat, pantas santriku lagi sujud gak balik-balik kepalanya. Santri saya Pak, di sujud gak balik-balik. Kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Kita kira dia lagi asik gitu bersama Allah. Kita dengar udah apa? Ngorok. Pas dilihat ada yang keluar. Itu santri itu. Dulu kita marahin. Pas saya ngalamin begitu Pak, saya nggak berani marahin santri. Walaupun ketidurannya lagi, bahkan pernah awal-awal menjalani hidup begini, lagi baca Fatihah hilang.
Sadarnya waktu waladhdallin amin. Beberapa kali orang udah ruku, saya nggak tahu. Dia udah balik, kesenggol baru sadar. Kita ruku cepat. Kayaknya baca ayatnya panjang gitu. Sebenarnya sholat batal. Tapi dalam bab asrar ada kunci-kunciannya. Ada namanya an-naumu fi dzikr, tidur dalam zikir. Kalau dibawa ke situ jadi sah dia. Tapi kalau dibawa ke bab pembatal sholat, tidur nyenyak, itu masuk tuh. Tapi nyenyak nggak orang tidur berdiri? Enggak, berarti nggak batal. Ya, yang masih ngorok-ngorok lagi tasyahud. Nah, ini baru muqaddimah sabar ya, belum sampai kepada sabar itu ada badan, ada sabar jiwa, ada sabar macam-macam ya. Kita sebutin dikit aja deh. Sabar ada dua macam di sini. Sabar badani, contohnya mulai dari kemampuan memikul barang berat sampai kepada kemampuan sholat lama, itu namanya sabar badani. Kemampuan bisa duduk lama zikir, itu kemampuan disebut sabar badani. Ada sabar yang kedua, ini yang berat. As-sabru an-nafsani, sabar nafsani, nafs jiwa rohani. Dari apa? Dari keinginan-keinginan yang lahiriah sudah ada di badan kita. Mata pengennya memandang yang indah-indah. Makanya yang udah kecanduan ngelihat puncak, walaupun kena macet berkali-kali, tetap aja ke sono ya. Padahal ada puncak di Banten ya, negeri di atas awan. Cuma nggak tahu benar nggak di atas awan. Ya. Sohe, bener. Oh inti dong sono. Barusan ke sana ya. Miraj. Ada syahwat perut. Ini bahaya. Orang kalau perang sama perut nggak kuat, Pak. Makanya waktu kemarin corona itu merebak, apa kata banyak orang? Daripada bertengkar dengan perut, mending berperang dengan corona, katanya. Benar ya? Kejadian. Ada sabar terhadap nafsu seksual. Waduh, berat lagi nih. Ini berat, itu paling berat ya. Karena memang bawaan kita itu, kecuali udah dipotong itu Pak. Dibuang tuh yang membuat keluar zat-zatnya itu kan jadi gak sempurna ya. Kayak Kasim di istana-istana dulu ya. Apa namanya, kibiri ya. Sabar waktu perang namanya berani. Jadi orang berani itu dia sabar menahan ketakutannya ya. Jadi waktu tentara-tentara itu berperang, dia tuh kan melawan ketakutannya. Ada seorang tentara datang ke guru saya, ketakutan, namanya masuk daftar yang mau dikirim ke Timor Leste. Guru saya nggak bisa nulis apa-apa, ditulisnya Allah Muhammad, terus dibagi dua. Dah saya pegang lafaz Allah, kamu pegang lafaz Muhammad. Nah maksudnya apa? Allah dan Muhammad nggak pernah berpisah. Allah selalu membersamai Muhammad. Ente bawa rasa ini, menggigil dia. Berangkat betul nggak ada rasa takut, pulang alhamdulillah selamat. Tapi dipakai kedua kali udah nggak laku. Jimatnya udah nggak laku. Itu jimat bukan. Itu cuma sugesti aja. Ya. Lagi marah, pengen marah, mau mukul, mau lempar barang, ditahan. Nah itu namanya kazmul ghaiz. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup menahan marah, dia ada namanya, Halim. Itu nama Allah. Allah itu udah gergetan Pak sama orang musyrik, tapi Allah tahan. Maka disebut Halim, di atasnya sabar.
Gimana? Udah ada yang dapat sifat ini? Dibel-bel sama orang mulu, kan kita kesel Pak, bener gak? Teot. Buka kaca terus mau ngebinta kan, apa lo? Kan gitu lagi kan. Berisik. Berarti nggak halim. Masih Halim Perdana Kusuma tuh. Kalau dibel biarin aja. Berat ya? Cobain aja pada jalan Pak. Kalau kita digosipin, dizolimin dari belakang, ditusuk dari belakang, tapi kita sabar. Sabarnya disebut sa'atus sadar, berjiwa besar. Ada orang salah kepada kita, tapi kita kemudian gak balas kepadanya. Nah, itu namanya orang jiwa besar. Sabar. Jadi sabar itu banyak cabang-cabangnya. Nah, ada sabar yang lebih tinggi lagi. Sabar menahan rahasia. Jika rahasianya rahasia manusia, ada orang curhat sama kita, tahan itu, jangan diceritain. Tapi karena lidah ini nggak ada bautnya, siapapun yang curhat dulu pasti keluar di sini, walaupun dengan bahasa-bahasa majazi. Jadi kalau curhat Bapak Ibu jangan ke manusia, curhat kepada Allah. Karena Allah gaib, maka sir curhat kita jadi gaib. Kalau gaib kan gak kelihatan sama orang. Ya. Jika yang ditahan itu ilmu ma'rifatullah, orang ini akan menjadi intel langit, intelnya Allah. Jadi kalau ada bin, ini bil, badan intelijen langit, maka dia akan dikirim terus oleh Allah rahasia, terus, karena dia bisa menjaga. Tapi kalau ada baru dikasih dikit ember, kasih dikit ember, kasih dikit ember, besok-besok Allah tidak akan kirim lagi. Yang datang ke dia setan, dia kira dari Allah, terus ember itu ember-ember syaitani itu. Kasafnya kasaf setan. Ciri-ciri kasaf setan selalu membicarakan aib batinnya orang. Ya, Syanu tuh hatinya kotor tuh, niatnya nggak tulus tuh. Itu Syanunya ada ininya itu kasaf setan tuh. Kasaf setan itu yang dilihat benar, tapi setan yang bukain. Jadi tidak semua penyingkapan batin yang benar, yang nyata itu dinilai dengan keridhaan dari Allah. Bisa jadi Allah tidak ridha. Ya. Kalau bisa berhidup mewah, tapi dia menahan diri hidup mewah, seperlunya aja, sebutuhnya, maka orang disebut zuhud. Jadi zuhud itu sabar juga. Dia sanggup beli Alphard, dia beli di bawahnya, itu sabar zuhud. Dia sanggup punya handphone mahal, tapi dia beli yang di bawahnya sedikit, itu zuhud namanya. Ya. Sebaliknya, ada orang mampu sabar dalam pemberian Allah yang tidak banyak. Allah ngasih dia sedikit dan dia sabar, nggak ngeluh. Namanya qanaah. Apa arti qanaah? Puas dengan walaupun sedikit. Kenapa puas? Karena yang ngasih Allah. Karena yang ngasih Allah. Jadi kenapa ada orang bisa qanaah? Karena dia menganggap ini tuh hadiah dari Allah. Kalau dari Allah sedikitnya besar, kalau dari makhluk banyaknya sedikit. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Bapak Ibu, ini analog terakhir. Pernah nggak dikasih orang nggak dikenal? Meskipun angkanya besar, terasanya sedikit. Apalagi yang ngasih kita benci. Kalau perlu kita buang. Benar, ya, apalagi ibu-ibu tuh ya, waktu gadisnya dulu mau ditraktir oleh orang yang dia jijik sama dia, dikasih duit pasti dibakar tuh duitnya, ya. Dikirimin makanan, pelet nih, buang aja ya kan. Dikirimin hadiah, bakar. Udah ada orang begitu, banyak dari dulu kawan-kawan saya cantik-cantik itu,
digodain sama cowok-cowok. Sebenarnya norak sih ya. Cewek-cewek yang cantik, pinter, dia kan takluk dengan kepintaran, bukan dengan kegantengan. Apalagi dengan dompet, bagi dia udah beres tuh. Kalau perlu dia bayarin tuh cowok ya. Dia dengan kecerdasan kayak kebijaksanaan kayak kesabaran kayak apa gitu. Itu kan orang sabar tuh ganteng ya Bu ya. Orang pinter itu ganteng. Yang ganteng tuh bukan muka doang. Muka ganteng, otak blow on ya salam. Ganteng tapi pemarah, nggak mau kita. Cantik tapi ketus, mau nggak? Nggak mau kan? Hati-hati Bu ya. Ini bapak-bapak pada protes nih. Adapun sabar dari musibah itu biasa. Ya, itu sangat-sangat biasa. Yang saya sebutkan tadi dari kitab ini, itulah cabang-cabangnya sabar. Semoga kita yang hadir Allah berikan kekuatan untuk menjalankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz jawab ya. Suara saya udah habis. Hah? Habis ini mau diculik sama ini Afan ke masjid apa? Sari Asih ya. Kalau mau lanjut ke sana ya. Soalnya saya harus tidur dulu sebentar, menunaikan hak badan. Modus. Sabar Pak ya. Kan baru kaji sabar. Semoga Allah ridho kepada ajaran yang kita sampaikan. Allah ridho kepada saya dan semua yang hadir. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kata-kata yang salah, ada yang tersinggung. Dan saya memintakan supaya Allah SWT menurunkan nur sama dia. Nur sabar masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.